Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Andi Nuryandi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majalengka, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sekolah harus dapat mewujudkan kenyamanan dan kemerdekaan murid dalam belajar sesuai kodratnya. Pada kenyataannya, sekolah belum memberikan keleluasaan kepada murid untuk mencapai kondisi tersebut. Untuk itu, diharapkan sekolah berusaha menciptakan iklim pendidikan dengan membiasakan semua warganya menjalankan budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu dilakukan tindakan aksi nyata. Sebelum aksi nyata dilakukan, maka perlu dilakukan rencana aksi, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi sekolah, dan murid berkaitan dengan disiplin positif. Kemudian juga memfasilitasi murid untuk menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Rencana tindakan yang telah disusun kemudian didiskusikan dan dikonsultasikan dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan-masukan dan saran dari beliau. Setelah berdiskusi dan mendapat masukan dari kepala sekolah, rencana aksi nyata direvisi. Kemudian dipersiapkan untuk melaksanakan presentasi sosialisasi budaya positif kepada warga sekolah. Berikut adalah video aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada warga sekolah. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas undangan dari Pak Eja ya. Barangkali kemarin kita berkumpul di sini seperti layaknya Bapak dan Ibu. Kami tidak menganggap bahwa Bapak Ibu pendatang baru atau bagaimana gitu ya. Hanya ketika Bapak Ibu mulai menginjakan kaki di SMA 1 Majalengka, artinya barangkali sebagai katakanlah barangkali baru mengenal gitu ya, baru mengenal apakah itu lingkungannya, kemudian situasi sosialnya dan karakter-karakternya. Barangkali saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada di SMA 1 Majalengka. Dan tentu saja bahwa sekarang ini SMA 1 Majalengka tentu Bapak Ibu juga sudah mulai mengenal, karena kita belajar untuk menggunakan kurikulum yang baru barangkali ya Bapak Ibu, karena di dalam kurikulum yang baru ternyata di sana banyak sekali hal-hal yang perlu dikaji oleh kita. Maka Pak, dikaji oleh kita di dalam, terutama nanti barangkali di kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 10 dan di kelas 11. Nah, untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Dari kelas 10 kelas 11, ketika Bapak Ibu mengaku di sana, ada beberapa pelajaran yang tentu saja menggunakan P5, ada P5-nya. Tentu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan P5 di sekolah sebelumnya. Dan tentu saja saat ini kami akan mencoba mengenalkan, sebelum mengenalkan budaya atau karakteristik yang ada di SMA 1 Majalengka, tentu saya harapkan bahwa Bapak Ibu mengenal dulu filosofi yang digunakan di dalam kurikulum Merdeka, yaitu menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Bahwa mungkin yang paling terkenal adalah Tutpuri Handayaninya yang biasa ada di topi barangkali ya. Nah, dari situ filosofi Ki Hajar Dewantara sebenarnya menginginkan bahwa kita sebagai guru itu mendidik, mengajar anak-anak kita dengan dua hal, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu.
Kodrat alam artinya kita tidak bisa memaksakan kepada anak bahwa seperti di kurikulum sebelumnya. Di kurikulum sebelumnya kan kita menggunakan target kurikulum ya. Bapak Ibu ada apa? Misalkan kita ketuntasan dalam 1 tahun itu harus selesai 11 bab untuk kelas 10 misalkan. Untuk kelas 11 8 bab dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kondisi seperti itu bahwa pendekatan di dalam Merdeka Belajar atau di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak memaksakan bahwa seluruh siswa harus menyelesaikan target kurikulum, barangkali seperti itu, ya, berkaitan dengan kurikulum. Nah, artinya ada beberapa hal yang mesti dipahami bahwa yang menjadi titik berat adalah kita sebagai guru hanya berusaha untuk memberikan akomodasi untuk katakanlah pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa seperti apa gitu. Dan tentu dengan kondisi siswa kita yang beraneka ragam, kita tidak bisa menyamaratakan gitu ya, bahwa kita punya perbedaan, siswa kita punya perbedaan, artinya kadang-kadang secara akademik berbeda-beda, kemudian secara mohon maaf kehidupan ekonomi masing-masing berbeda-beda, kemudian karakter juga berbeda-beda, ada yang dari mana, ada yang dari mana. Di sini juga ada yang beragama yang lain, gitu ya. Dengan keberagaman seperti itu, tentu saja kita tidak bisa menyamaratakan mereka bahwa ketika kita memiliki target kurikulum harus selesai 1 bab, kita harus menuntut seluruh siswa harus selesai 1 bab itu juga, gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham dalam pengalaman mengajar di kelas pada sebelum-sebelumnya. Artinya dari kondisi seperti itu kita belajar mengkaji bahwa di dalam kurikulum Merdeka tidak harus menyelesaikan target kurikulum, harus selesai semuanya untuk 1 tahun pelajaran, barangkali seperti itu, ya. Nah, dan kemudian Bapak Ibu juga saya diajak, barangkali ada yang belum paham untuk mengenal visi dari sekolah kita. Visi sekolah kita adalah, ada yang sudah tahu? Bermartabat dan unggul, ya, bermartabat dan unggul. Nah itu Bapak kemarin kita sudah mengkaji ya tentang visi sekolah kita, jadi supaya saling mengenal saja ketika barangkali ada yang tanya dari luar bahwa visi dari sekolah kita. Visi itu adalah tujuan sekolah, cita-cita kita, gitu ya. Dan fokusnya tentu saja murid. Jadi kita menginginkan murid yang seperti apa, itu dituangkan dalam visi sekolah, gitu. Nah, visi sekolah kita adalah bermartabat dan unggul. Tentu saja ketika bicara bermartabat artinya ada apa ya, karakter mungkin ya Pak, karakter, kemudian pekerti atau kata apa Pak Aziz kalau bisa di bermartabat itu lebih jelasnya apa? Kepribadian ya, berkepribadian baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua baru ke unggul, gitu ya. Jadi sebelum ke unggul kita harus meningkatkan atau menguatkan dulu karakter dari siswa, gitu, dari murid-murid kita. Itu baru ke unggulnya, gitu. Nah, jadi itu harapan kita, harapan cita-cita dari seluruh stakeholder atau warga SMA 1 Majalengka, bahwa diharapkan output keluaran dari SMA 1 Majalengka memiliki karakter dan unggul. Tentu saja pengertian unggul di sini dalam prestasi, ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, ini saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan atau katakanlah menyebarkan pemahaman dan penerapan. Kita berbagi praktik baik lah istilahnya ya, berbagi praktik baik. Itu Bapak Ibu sudah mengenal PMM? Ya, sudah di PMM ada yang disebut aksi nyata. Nah, saya sekaligus mengenalkan Bapak Ibu dengan aksi nyata yang intinya adalah budaya positif. Di mana budaya positif itu seperti apa? Sebelum ke sana, tentu kita pahami dulu hal-hal yang berhubungan dengan budaya positif. Di sini ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru,
lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, saya harapkan Bapak Ibu ikut bareng-bareng bersama saya. Kita sama-sama belajar. Boleh kita sambil diskusi juga. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru sekarang. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tentu kita menghadapi siswa yang beraneka ragam, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, diferensiasi itu kan perbedaan, ya, diferen, gitu ya, dari diferensiasi, berdiferensiasi. Artinya, bagaimana caranya kita sebagai guru memberikan kegiatan pembelajaran dengan atau memenuhi kebutuhan siswa yang segala macamnya berbeda-beda, gitu, barangkali seperti itu, ya. Nah, artinya di sini didasarkan pada tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan intinya ke sana, gitu. Jadi yang ingin diajak oleh Merdeka Belajar ini adalah bukan ke prestasinya dulu, tapi sesuai dengan misi sekolah kita, yaitu ke martabatnya dulu, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi artinya adab yang lebih diutamakan terlebih dahulu, barangkali seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana bahwa yang pertama adalah guru bisa mengontrol murid, gitu. Pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Artinya yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri pada dasarnya, gitu ya. Artinya kadang-kadang ada hukuman atau apa, mungkin saja si murid merasa jerak, gitu, dengan hukuman kita. Tetapi jeraknya itu hanya sebatas sementara, gitu ya, sementara. Mohon maaf nanti kalau Bapak Ibu tidak setuju, boleh kita diskusi. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada siswa, siapa yang bisa 4 ditambah 6 berapa? Ada yang jawab 10. Oke, saya kasih hadiah misalkan. Nah, tidak selamanya juga bahwa siswa yang mendapatkan penghargaan dia akan selalu merasa termotivasi, barangkali seperti itu, Bapak Ibu ya. Karena di dalam artinya ketika misalkan gurunya tidak memberikan penghargaan, dia merasa tidak termotivasi lagi di dalam pembelajaran, barangkali seperti itu. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, gitu. Artinya ketika kita menyindir misalkan siswa, ya rajin belajarlah, gitu, atau gimana dia dengan kata-kata sindiran atau apa, mungkin siswa akan nurut sama guru, akan tetapi nurutnya itu mungkin hanya sifatnya sementara, gitu ya, tidak muncul dari karakternya dia sendiri. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini tentu ya terus terang bahwa saya pribadi ketika mengajar kadang-kadang kita memaksakan, gitu ya, bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, keinginan kita sendiri, gitu. Tapi kenyataannya bahwa seperti tadi, bahwa yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri, gitu. Jadi pada intinya bahwa miskonsepsi ini kita munculkan bahwa tentu saja yang diinginkan dari keempat ini adalah motivasi, dan jelas motivasi itu bentuknya bukan ekstrinsik, gitu ya, tapi dari dalam diri murid masing-masing, gitu. Jadi tidak dari luar. Jadi percuma kita saya tidak bilang percuma ya. Kita memberikan penghargaan, kemudian terus-terusan, itu kan motivasi ekstrinsik, gitu ya. Nah, ketika siswa atau ketika kita tidak memberikan lagi penghargaan, kadang-kadang siswa tidak merasa termotivasi lagi di dalam belajar, gitu. Nah, jadi keempat hal ini yang mungkin kita ubah sekarang paradigmanya. Jadi kita belajar menyesuaikan dengan murid, itu barangkali seperti itu sekarang, itu gitu ya, yang diinginkan. Dan ini poin-poin yang paling kiri adalah stimulus respon yang biasa kita lakukan dengan murid, dan yang paling kanan ini kita coba untuk mengubahnya, gitu, mengubahnya. Di mana diantaranya adalah realitas bahwa kebutuhan kita sama,
untuk stimulus respon zaman dulu, gitu ya, sebelum-sebelumnya. Nah sekarang menggunakan teori kontrol bahwa kenyataannya bahwa setiap orang adalah berbeda. Jadi kita juga mesti memfasilitasi murid dengan kebutuhan mereka masing-masing, gitu. Artinya bisa saja kita memberikan rancangan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode berbeda-beda gitu untuk satu kelas, gitu ya, barangkali seperti itu. Nah kemudian semua orang melihat hal yang sama, kemudian yang ininya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya, seperti yang tadi saya sampaikan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang dan menang. Nah ini barangkali yang akan lebih ditekankan adalah yang poin terakhir, nanti kita akan kaji di dalam segitiga restitusi. Disiplin positif, untuk definisinya bahwa disiplin diambil dari bahasa Latin, sebetulnya disiplin itu bukan peraturan. Kadang-kadang kita sering mengkonotasikan bahwa disiplin ini adalah sebuah peraturan, ya, atau ketaatan kepada seseorang atau kepada yang lebih tinggi posisinya. Ini disiplin sebetulnya artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri, disiplin diri yang memiliki arti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, pengertian nilai-nilai yang diyakini adalah tentu nilai-nilai yang sudah kita anggap sebagai suatu kebajikan atau nilai kebenaran. Contoh bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila, ya, Pancasila. Kemudian oleh Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan kita yang pertama, tadi sudah disampaikan untuk bangsa kita adalah profil pelajar Pancasila. Ini sebagai salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh nilai kebajikan tadi sudah disampaikan untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian di dalam life skill juga ada poin-poinnya: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan yang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ini dari lembaga internasional, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh beberapa lembaga atau oleh sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar ini saya lanjutkan. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan, harga diri, contohnya keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain sebagainya. Tentu kita juga manusia, ya Bapak Ibu, bahwa kadang butuh piknik. Berarti butuh piknik, kita punya kebutuhan dasar kesenangan dari situ, ya, seperti itu salah satu contohnya. Nah, ketika si anak atau murid-murid kita mengalami
kurang termotivasi di dalam pembelajaran, bisa saja salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini tidak tercukupi di dalam dirinya. Gitu. Mungkin saja dia tidak bahagia di rumahnya, atau sedang ada masalah dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Itu barangkali sebagai contoh bahwa kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi sehingga bisa memberikan efek kepada pembelajaran siswa. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada yang disebut motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, ada juga yang disebut motivasi intrinsik. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit bahwa untuk menghindari, biasanya motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalkan, kenapa Anda datang jam 6:30? Misalkan ketika kita tanya seorang murid, biasanya jawaban mereka ya supaya tidak dihukum, gitu, supaya tidak kesiangan. Nanti kalau kesiangan dihukum, nanti dibawa oleh Bu Dewi. Bu Dewi ini penghukum ya Bu. Gitu. Untuk orang-orang yang kesiangan. Kemudian atau bisa saja yang tadi, gitu, seperti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini gurunya baik nih, ketika misalkan kita menjawab atau kita melakukan sesuatu untuk beliau, kita suka dapat penghargaan, reward, gitu ya. Nah, artinya motivasi seperti itu kita bisa katakan sebagai motivasi ekstrinsik. Tapi ada lagi yang disebut motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau nilai kebajikan yang tadi, gitu. Barangkali seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, di dalam istilah kita akan mengenal dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana perbedaannya? Untuk hukuman biasanya sifatnya spontan, ya Bapak Ibu, tidak terencana. Kemudian mungkin tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya bersifat satu arah dan umumnya berupa hukuman fisik atau psikis. Gitu. Misalkan disuruh lagi. Kalau telat ganti pakaian misalkan suruh lagi, nah itu apakah termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya. Nah, untuk konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga ada yang disebut istilah restitusi. Nah ini mungkin yang diinginkan. Gitu. Ini yang diinginkan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dirinya. Lalu kemudian adanya proses kolaboratif atau diskusi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Gitu. Nanti kita akan coba mengkaji lebih jauh tentang bagaimana dari yang tadinya kita memberikan konsekuensi atau yang kita tadinya memberikan hukuman kepada murid, kita coba ubah menjadi restitusi. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru, di mana guru kita, kalau Bapak Ibu membayangkan kita sebagai murid pada zaman dulu, itu kita menemukan berbagai karakter guru kita, ya. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang guru berperan sebagai teman, ada yang berperan sebagai pemantau, ada juga yang berperan sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru ini bisa berbeda-beda memberikan efek atau dampak psikologis ke anak. Itu akan seperti apa? Ya. Nah, ini saya lanjutkan. Ini sebagai contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Untuk kasusnya misalkan contoh ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin. Kalau posisinya sebagai penghukum, biasanya langsung kan, hormat pada bendera, kamu sudah salah tidak menggunakan atribut, hormat selama 1 jam, dipoek atau nanti bagaimana, ya. Nah, kemudian untuk merasa bersalah, ada kalimatnya barangkali contohnya seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi seolah-olah ada perasaan bersalah, gitu ya, seolah-olah ingin menyalahkan bahwa si anak itu harus merasa bersalah, gitu, dengan kondisi seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua, berfungsi atau berperan sebagai teman. Dan contoh kalimatnya mungkin seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah.
tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Jadi ada sejenis apa ya? Komunikasi, tapi masih sifatnya seolah-olah ya seperti ini gitu. Atau bisa saja ada contoh lain, misalkan, ayolah tolong supaya Bapak tidak dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah, misalkan. Tolong kamu kerjakan tugasnya atau bagaimana. Itu juga dia berfungsi atau berperan sebagai teman. Gitu. Kemudian ada yang berperan sebagai pemantau. Kira-kira contoh kasusnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini contoh kalimat yang di mana peran guru sebagai pemantau. Nah, sedangkan untuk manajer, peran guru sebagai manajer, bisa saja contoh kalimatnya adalah seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Artinya, biarkan siswa sendiri yang menyadari dia melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi yang kalaupun dia menghukum atau melakukan apa, ya bukan gurunya gitu, tapi dia melakukannya sendiri gitu ya. Itu seperti itu. Barangkali kelima posisi kontrol dulu, di mana mungkin bisa saja di antara kelima ini saya lebih sering yang pertama, Bapak Ibu ngapunten. Saya tidak pernah memberikan ini, langsung saja dihukum gitu. Ya, salah satu contohnya Bu Firna sering menjadikan saksi, jadi saksi ketika saya sering marah-marah di fisika. Ngapunten. Ini saya mau tanya, coba Bapak Ibu barangkali posisi kontrol yang mana? Ini. Saya kecewa dengan kamu. Tadi ada pemantau, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Pembuat rasa bersalah ya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, betul. Terima kasih. Nah, yang ini bagaimana? Yakin, manajer. Manajer itu kan mengajak, jadi biarkan anaknya sendiri yang mengakui dan ini tanpa harus melakukan apa-apa. Kamu tidak pernah merasa benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana? Artinya guru memantau setiap pekerjaan siswanya. Dia salah lagi. Seperti itu barangkali Bapak Ibu ya. Artinya sebagai pemantau. Oke, terima kasih. Kemudian yang ini, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Rasanya lebih bijak kalau kalimatnya seperti ini kan ya. Artinya dia berfungsi sebagai manajer. Betul, terima kasih. Dan yang ini, ya, ini berperan sebagai teman. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Nah, seperti itu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira yang mana? Hukuman. Ya, dihukumnya dengan tidak dapat nilai. Barangkali seperti itu ya. Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang dikenalkan kepada kita supaya kita lebih mengenal, dan harapannya tentu kita akan berperan sebagai peran guru yang seperti apa di kelas nanti. Harapannya ya yang tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebelum nanti barangkali lebih tepatnya ketika kita menginjakkan pertama kali di kelas untuk tahun pelajaran baru, kita mendapatkan murid-murid yang baru. Bapak Ibu baik yang nanti barangkali ada yang mendapat tugas sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran, hal yang pertama perlu Bapak Ibu kenalkan kepada murid adalah tentang keyakinan kelas, bukan peraturan. Kenapa bukan peraturan? Jadi sebetulnya kita dulu lebih sering menyebutnya dengan peraturan kelas gitu. Artinya kan Bapak Ibu pasti punya aturan-aturan main sendiri ketika belajar kan? Misalkan seperti itu. Misalkan untuk olahraga bagaimana Pak aturan mainnya? Menggunakan pakaian olahraga kan
gitu. Kemudian sepatu juga harus sepatu olahraga juga, gitu ya. Nah, artinya di sana yang merumuskan itu adalah siapa? Bukan Bapak sendiri kan? Nah, kalau misalkan ini kita harus belajar untuk mengajak murid-murid kita untuk berdiskusi, gitu, berkolaborasi, menyusun sebuah keyakinan kelas bahwa yang pertama misalkan kira-kira boleh nggak olahraga menggunakan sepatu pantofel misalkan. Tentu mereka juga pasti akan tertawa dan lain sebagainya. Betul. Jadi hal yang pertama adalah menggunakan sepatu olahraga. Kemudian kaos olahraga. Apakah boleh pakai kemeja dan sebagainya. Gitu. Jadi biarkan mereka sendiri yang mengatakannya sendiri. Gitu. Itu yang lebih nyamannya seperti itu. Gitu. Ini yang disebut keyakinan kelas. Gitu. Jadi nilai-nilai yang memotivasi seseorang dari dalam, gitu, dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Gitu. Kemudian yang kedua, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Barangkali di sekolah kita ini ya, Pak Ajis dari disiplin GDN bahwa anak perlu menggunakan sepatu Ganesha itu hari Senin, Selasa, dan Jumat, Bapak Ibu ya. Barangkali ada hari Rabu yang menggunakan sepatu yang lain, boleh saja sebetulnya ya, menggunakan Ganesha semuanya gitu. Tapi ketika misalkan hari Selasa anak menggunakan sepatu yang lain, kita harus sama-sama berkolaborasi untuk bukan dihukum gitu. Akhirnya tadi kita menggunakan posisi manajer untuk mengakui bahwa siswa melakukan kesalahan dan kira-kira apa yang direncanakan itu sebagai solusinya seperti apa, seperti itu. Akhirnya kita tidak langsung menjudge bahwa si anak memang pengen pakai sepatu itu gaya-gayaan atau lain sebagainya gitu. Dan kita juga kasih tujuan atau memberikan tujuan bahwa kenapa hari Senin, Selasa, dan Jumat itu harus menggunakan sepatu yang seragam gitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya. Tentu selain untuk kebersamaan juga untuk menghilangkan eksklusivisme juga ya, Pak Jis, atau ada tambahan Pak Jis alasannya kenapa harus seragam? Iya, pertama keseragaman, kedua untuk menghilangkan eksklusivisme. Eksklusivisme ya. Artinya memperkecil tingkat perbedaan status anak dalam kelas. Ya, betul. Kelas anak juga akan berpengaruh terhadap kehidupan di kelas nanti. Ya, secara psikologis ya. Kelas Ya, betul. Mohon terima kasih Pak Jis masukannya. Seperti itu, Bapak Ibu barangkali tambahan-tambahannya. Jadi ini kita mesti mengkaji, gitu ya. Kemudian pembentukan keyakinan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, hanya singkat-singkat saja, tetapi jelas dan mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas. Ini bisa saja saya untuk pelajaran saya misalkan sebelum pelajaran dimulai, saya suka memberikan tugas kepada murid-murid saya untuk membaca selama 5 menit gitu, sebelum pelajaran ya. Nah artinya di situ melakukan pembiasaan. Nah itu saya tanyakan kepada mereka, kalau kita menginginkan keinginan seperti itu, kita tanyakan kepada mereka, apakah Anda setuju kalau saya misalkan menugaskan Anda untuk membaca buku fisika misalkan selama 5 menit? Nah, tentu saya yakin mereka tidak keberatan ya, untuk lebih mengarahkan gitu kepada materi. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, misalkan daripada kita menuliskan atau daripada kita membuat keyakinan tidak membuang sampah sembarangan, alangkah lebih baiknya dengan membuang sampah pada tempatnya, barangkali seperti itu ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham dengan kata jangan atau tidak. Boleh. Kata Boleh ya, itu artinya positif ya. Ya positif. Kalau negatif kan tidak, jangan atau apa lagi ya, tidak boleh gitu. Nah itu diubah kalimatnya menjadi kalimat yang lain. Makasih baca, maka seperti itu barangkali ya. Dan diharapkan ini semua warga kelas dilibatkan pada saat
membuat keyakinan kelas itu. Jadi diharapkan, jadi ketika Bapak Ibu di kelas siswa diajak terlibat untuk membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas pelajaran olahraga, ini keyakinan kelas pelajaran bahasa Indonesia, ini keyakinan kelas pelajaran matematika, misalkan seperti itu. Dan ini yang terakhir barangkali tentang segitiga restitusi. Saya akan kenalkan kepada Bapak Ibu ada yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu fungsi kontrol atau posisi kontrol guru yang harus menjalankan restitusi guru ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer tadi kan ya. Artinya bukan sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman ataupun pemantau. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiganya ada 3 tahapan yang dilakukan. Ada yang disebut menstabilkan identitas. Nah, apakah yang disebut dengan menstabilkan identitas? Yaitu didasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi seolah-olah kita menganggap bahwa berbuat salah itu wajar, ya, manusia, itu tidak ada yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, kemudian Bapak tidak mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Artinya di sini seolah-olah kesalahan itu terbela, itu dibela oleh kita, tapi tidak untuk membela kesalahannya, ya. Ini contoh menstabilkan identitas. Bisa kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini ketika misalkan siswa melakukan kesalahan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya kita bisa menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan melakukan hal tersebut. Bisa saja seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ketika dia melakukan itu ada satu atau beberapa dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, barangkali seperti itu. Yang kebutuhan tadi yang 5 ya, Bapak Ibu, ada yang kesenangan, kemudian apa lagi? Kasih sayang, kasih sayang yang pertama, apa? Ya seperti itu, ya. Itu pengakuan, kemudian kebebasan, ya banyak sekali, ya, Bapak Ibu. Contoh kalimatnya di sana, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah, misalkan, gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa seolah-olah apa ya? Kalau orang Sunda bilang seperti nuturkeun, ya, nuturkeun keinginan si anak, gitu. Jadi seolah-olah kita tidak langsung menjudge, mensalahkan mereka. Ya, Bapak Ayu mungkin ya, yang seperti itu kalau orang Sunda bilang, ya. Nah, di akhir ada yang disebut tahapan menanyakan keyakinan, yaitu didasarkan pada prinsip, pada teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya diajak kembali, apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian jadi diajak untuk menanyakan keyakinan tadi yang sudah kita buat, apakah si anak itu melanggar keyakinan yang mana, gitu. Misalkan ketika contoh dia tidak melakukan atau tidak memakai sepatu karena terburu-buru dari rumah, kita tidak langsung lantas memberikan hukuman konsekuensi atau apapun, tapi kita berikan dulu pertanyaan, saya juga pernah melakukan kesalahan, kemudian ya saya yakin kamu menggunakan sepatu yang salah ini karena alasan tertentu, misalkan bisa saja tidak ada yang membangunkan oleh orang tua atau ya kayak kesiannya apa seperti apa gitu.
Seperti itu ya. Oke. Itu barangkali ya Bapak Ibu tentang menanyakan keyakinan. Jadi dianggap diarahkan kepada keyakinannya seperti apa. Lalu bisa saja di akhir kalimat kita memberikan pertanyaan bahwa kira-kira solusinya bagaimana gitu. Nah, ketika kamu sudah mengakui kesalahanmu seperti ini, kira-kira solusinya bagaimana? Jadi diberikan kembali kepada siswa, gitu. Dia bertanggung jawab dengan kesalahannya dan bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya nanti di masa yang akan datang. Diharapkan dia tidak melakukan kesalahan itu lagi, gitu ya. Barangkali seperti itu, Bu Dewi, ketika menjaga diri. Kita akan mengenal di depan, ya. Kita sama-sama menanyakan, menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa. Dan sebagai penutup bahwa dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya, mengajak putra-putri kita sesuai dengan visi sekolah yang bermartabat dan unggul. Tentu sebagai guru kita sama-sama, terus terang saya juga bukan orang yang sempurna, kita sama-sama untuk menjadi teladan bagi mereka juga, ya. Jadi sebelum kita memberikan arahan-arahan kepada murid-murid kita, terlebih dahulu kita memberikan contoh, barangkali seperti itu. Mohon maaf karena Pak Ijanya sudah datang. Saya cukupkan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ijanya. Pak Ijanya. Ada tambahan biar ada ini ya, maka beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Emang sih tadi ada acara dulu ya, ada agenda kaitan dengan pemaparan kaitan dengan aksi nyata dari budaya positif. Cuman sekarang ini ya langsung action ya, jadi tidak hanya sebatas formalitas gitu ya, kegiatan itu langsung diactionkan gitu. Terima kasih, dan mungkin juga nanti Bapak Ibu semuanya nanti yang dibutuhkan kegiatan apapun juga bisa dan ada diseminasi gitu ya, jadi tidak hanya berhenti di kita, tapi juga bisa didiseminasikan, jadi disampaikan kepada yang lain, apalagi sampai ketika sudah melakukan aksinya dari luar biasa. Bapak Ibu semuanya, walaupun juga ada sekali juga nih, kita juga ada semacam harapan besar kepada Bapak Ibu, terutama yang Bapak Ibu P3 KKK, ya walaupun Bapak Ibu Insya Allah adalah guru-guru senior di sekolahnya masing-masing ya, udah lama mengajar ya. Tapi juga ada saran juga kita saling sharing nih untuk bagaimana semasa ke depan. Kebetulan kita itu kan dalam sebuah lingkungan ini ya. Kalau nggak diwarnai kan kita mau mewarnai adonan itu ya. Kalau kita nggak mewarnai pasti diwarnai. Kita mau yang mana? Mau yang diwarnai? Ada yang mau mewarnai kan? Yang pasti harapannya hal-hal yang baik bisa mewarnai ya. Kan kita nih punya hal yang baik nih dari kita, tolong diwarnakan di sini. Tapi sebaliknya nih, kalau ternyata lembaga yang bagus ya, kita minta untuk diwarnai gitu ya. Itu bagus. Bapak Ibu, tadi sudah sangat jelas kaitan dengan budaya positif. Misalkan tadi apa yang diangkat tadi? Yang 5S ya? 5S ya, 5S. yang kebiasaan. Misalnya 5S, walaupun dengan 5S kan gimana kalau S-nya 3 ya, nggak jadi 5 jadi semakin dingin katanya ya. Karena S jadi semakin banyak. Jadi 5S atau mungkin apa itu pungut sampah ya, buang 1 ambil 2 misalkan gitu ya. Yang pasti kita bisa bisa terapkan baik di level kelas maupun di level sekolah. Ya. Untuk semasa ini budaya yang sekarang tetap masih menjadi konsisten adalah apa nih? Kira-kira yang Pak Adis apa enggak? Konsistensi semasa yang saat ini itu. Yang pertama yang pastinya adalah apapun minumannya bukan ya?
apapun yang terjadi di sekolah, pembelajaran tetap berlangsung. Itu udah jadi budaya semasa gitu ya. Jadi makanya anak semasa tidak lagi berharap ya bakal diubahkan gitu ya, gitu. Enggak, tetap jalan. Yang berharap sedikit tugas. Nah, gitu, kan, berharap sedikit Karena tugas. tugas mendewasakan itu. Karena masalah tugas juga sih ada anak yang kontroversi sebenarnya sih gitu. Ada anak lewat orang tuanya ngadu ya, dan orang tua yang bilang gitu ya. Tapi di sisi lain juga Pak, ini soalnya kurang preparasi Pak, ingin tambah lagi soal yang lain. Ini pasti juga. Jadi ini terlalu benar rumahan gitu ya. Karena ada orang tuh yang ngadu ke kepala sekolah, ngira juga nih, jadi guru yang jadi korban gitu ya. Wah, guru gua sama banyak banget gitu ya. Padahal itu akan kerasa gitu. Dan hampir setiap anak bilang, anak-anak kuliah gitu ya, Pak, kuliah itu lebih enteng daripada semasa. Nah itu kata-kata orang yang kuliah itu. Jadi udah terbiasa, udah dibangun budaya positif di kita dengan dia siap presentasi di kelas ya, tanggung jawab dengan tugas kelompok, itu jadi udah jadi budaya kita, sehingga dia merasakan hal baik yang ada di kita di dalam kelas ini. Apa itu kaitan dengan berikutnya adalah tadi ada keyakinan kelas ya, bukan lagi peraturan kelas ya. Makanya nanti kita dibangun nih keyakinan kelas. Kemarin juga saya bilang udah buat aksi nyata ya, nanti tentang keyakinan kelas ya. Nanti boleh juga dijalankan di kelas masing-masing. Yang pasti kalau itu udah nyampe kepada keyakinan kelas, udah merupakan keyakinan, setiap orang pasti akan melakukannya. Misalkan kenapa kalau di jalanan, kenapa harus pakai helm? Apa jawaban anak-anak? Ya takut sama polisi dong, kita nanti kan didenda dong gitu ya. Berarti itu belum kena ya. Karena keyakinan universitasnya apa kan dengan kita ini adalah keselamatan. Jadi kalau ada keselamatan, enggak akan mikirin kerudungnya bengkok, gitu, mau ya gitu ya, dari ini ya gitu ya. Atau jadi yang cowok jadi tidak kelihatan goloknya kusut, enggak. Karena udah memahami tentang nilai keselamatan, itu yang lebih penting gitu ya. Sehingga yang lainnya di ABK. Kalau masalah golok, masalah kerudungan kan gampang lagi diberesin gitu ya. Gitu. Jadi kalau anak udah ke arah sana, berarti anak itu ataupun kita semuanya nih tidak gara-gara polisi, tidak gara-gara takut tidak keren, gara-gara kita pakai helm gitu ya gitu. Karena kita udah di depan nilai keselamatan gitu. Gitu. Jadi di kelas pun kita nanti nilai kita saling tanggung jawab, saling menghargai, kan gitu ya gitu. Juga bisa kita tanamkan. Nanti beda lah nanti antara keyakinan SD dan SMP nanti beda, dan SMA juga beda nanti kata-katanya ya gitu. Jadi nanti lebih apa namanya kalau SMA lebih umum dan maksudnya emang sesuai dengan tingkat usianya. Kalau SD kan konkret jadi konkret nanti akan kita rasakan. Terus juga ketika eksposisi juga diharapkan juga kita juga sama nih sebagai guru pendidik juga nggak langsung menjudge anak gitu ya Bapak Ibu. Nanti takut kita ini jadi nyesel nantinya gitu ya. Nyesel gara-gara kita langsung menjudge, ngambil kesimpulan tanpa identifikasi dulu gitu. Karena kita juga kadang nyesel gitu kan, pernah tuh kan berapa terlambat gitu. Kan sebab terlambat gitu. Coba apa jawabannya nanti? Saya itu terlambat karena membela ibu saya yang dipukul sama ayah saya. Coba gimana perasaan? Terus kita akan melihat anak-anak itu enggak kan gitu ya. Sampai dia sekian meter tergiur gara-gara menangkis pukulan ayah. Misalkan waktu itu. Terus kita mau bilang apa? Bilang maaf itu ya, itu udah memarahinya gitu ya. Makanya juga kita coba kita telusuri. Makanya juga sekarang ada istilah segitiga restitusi ya. Jadi dengan adanya penyadaran yang pasti yang pertama kali kita harus tanamkan dalam ini adalah menanyakan dulu ya, apa yang kamu lakukan betul salah gitu. Jangan-jangan dia mengatakan biasa aja gitu. Nah itu mungkin udah bahaya tuh. Kalau sebuah kesalahan dia bilang salah, berarti nggak bilang, jadi masih aman ya gitu ya. Berarti dia dalam pemahamannya oke lah gitu. Yang takut itu dia berbuat salah tapi dianggap itu adalah hal yang biasa ataupun tidak salah gitu. Itu mungkin harus kita perbaiki gitu. Tapi selama dia masih telah mengakui kesalahannya, maka kita ya bersyukur itu berarti dia masih punya nilai kebaikan dalam dirinya. Nanti baru kita bisa masuk kali sama bapak juga pernah melakukan kesalahan gitu ya sama ayo kamu motivasi terus apa nanti akan melakukan berikutnya nih gitu ya. Jangan sampai anak salah terus langsung dijudge dan
bukannya dia berhenti dari kesalahan, dendam kepada kita gitu. Coba, ketika anak itu misalnya kesadaran gara-gara kita, pasti kita akan jadi guru yang diingat selalu sama anak itu gitu. Pasti gitu. Jadi makanya itu tidak boleh dengan pendekatan ini nanti juga akan belajar banyak mungkin dari Pak Andi juga dari Bu Ari, nanti ada khusus lagi kaitan dengan segregasi susi, dan itu sangat luar biasa manfaatnya, sehingga istilah mungkin guru ya bla 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 yang suka viral gitu ya gitu di media ya, sampai anaknya tertentu dan juga orang tuanya ngadu dan seterusnya, nanti tidak terjadi kalau menerapkan segregasi susi, dan anak pun nyaman dengan guru. Jadi benar-benar guru ini sebagai rumah keduanya rumah keduanya dalam kehidupan mereka gitu ya. Karena Bapak Ibu semuanya buat kita merefleksi juga, ataupun juga bagaimana juga dari testimoni anak-anak juga, jangan sampai anak itu udah di rumah tidak diakui, di sekolah juga sama gitu. Jadi karena ada anak yang di rumahnya itu benar-benar enggak nyaman, jadi saat sekolahnya tempat berlalu mereka, pas di sekolah atau pas kita oke coba gimana, nggak ada tempat, ya udah mending keluar aja kan, mabal gitu ya, naik pagar gitu ya, itu kan. Jadi kalau anak naik pagar itu belum tentu dia itu salah, mungkin dia jadi korban, justru korban kekerasan di rumah, mungkin korban kekerasan di sekolah, akhirnya dia nekat gitu. Jadi anak ini kan masih polos, bisa jadi dia juga berbuat sesuatu itu punya aksen. Nah itulah mungkin dalam segregasi khusus sih kita bisa yang mendalaminya, dan nanti akan perlu nanti ada coaching nanti nih ya, nanti akan terus nyambung terus. Jadi nanti gimana cara meng-coaching, cara mementoring, dan sehingga nanti bisa mengumpulkan sebuah solusi dari potensi yang dimiliki. Itu Bapak Ibu yang pasti untuk di semasa mungkin Bapak Ibu yang insya Allah nanti jadi guru tetap di sini ya, Bapak Ibu yang semoga betah ya, semoga betah dan menjadi sebuah harapan besar bagi kami. Guru-guru baru cepat adaptif ya, bisa supel leselo pasti ada juga, apalagi guru olahraga kayak sehari tapi sehari kayak setahun gitu ya, kayak terus ini banget. Mungkin kalau guru manten agak ada ini ya, ada maksudnya gitu. Emang itu kantor kita gitu mungkin gitu ya. Kalau guru-guru olahraga biasanya beda itu stylenya dan dipertolak mungkin juga jadi semuanya yang pasti semua harus supel, harusnya jadi harus supel. Tapi gara-gara juga karakter makhluk itu jadi berpengaruh sih juga biasanya gitu ya, berarti agak berpengaruh juga. Itu Bapak Ibu. Terus kaitan dengan di sekolah ini Bapak Ibu, ya kita juga tetap walaupun kita memakai guru ya, juga sepede ya, gitu ya. Karena guru ini harus jadi artis Bapak Ibu ya, di kelas harus jadi artis, harus jadi artis. Ya sebab terus perhatian ya, jangan sampai kita di kelas anak-anak pemain HP berarti kita belum jadi artis kalau gitu ya. Jadi pastikan kita harus punya misi, aku jadi artis di kelas masing-masing gitu ya. Jadi super perhatian ya. Orang tua di semasa ini Bapak Ibu dengan berbagai latar belakang ya, malah juga ada dari kalangan pejabat, ada juga dari praktisi, politisi gitu ya, di mana-mana, bahkan juga ada juga yang level di mana juga ada. Kaitan dengan yang level ke atas Bapak Ibu, insya Allah orang tua ini walaupun orang tua itu dalam pejabat pasti akan hormat kepada gurunya gitu. Jadi kita pede aja gitu. Pede tapi jangan sombong juga, jangan gitu. Pede aja kita, pede aja dengan siapapun juga pede, dan kita pun juga walaupun juga ke siapapun kita juga harus sama perlakuannya gitu. Dan pede, dan insya Allah justru mereka akan berharap kepada kita. Karena juga orang tua di rumahnya nggak bisa diarahkan, harapannya di sekolah bisa diarahkan sama gurunya gitu. Makanya kita tuh jadi harapan dari mereka juga. Jadi artinya juga Bapak Ibu kita harus hati-hati dalam berkata. Karena kita tuh pas marah-marah ada juga yang videoin gitu ya. Yang saya juga pas lagi dan ini Pak TikTok Bapak, kamu kapan ini gini gitu. Pas lagi saya itu pemeriksaan ada yang lagi tidur gitu ya. Terus lihatin aja yang lagi tidur di belakang gitu ya. Dia itu di TikTokin gitu ya. Kalau itu yang untung masalah itu ya, jadi lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi hati-hati. Maka perkataan kita juga akan dibahas sama anak-anak, dan juga mungkin guru-guru yang di sini pun tidak juga sedikit di sini ada anak-anak guru. Pas ketika kita salah konsep, orang tua yang ngomong gitu ya, ini kok ini sih cara ngajarnya aja gitu terjadi gitu. Makanya juga bagus di sini kita saling berkolaborasi. Mungkin dalam istilah Sunda mah berdoa gitu ya. Itu yang sangat disukai. Kalau kita ini
belum paham, kita belum ataupun kita belum yakin dengan apa yang kita sampaikan, bagus dengan MGMP, dengan berkolaborasi dengan guru senior ya, dan sejawat itu bagus, kita saling sharing. Jangan pernah kita malu untuk belajar, karena kalau udah kita salah konsep, kalau apa itu fatal sekali. Lagi anak kita nanti juga ngomong, guru ini ternyata pas di kampus ternyata beda sih itu ya konsepnya. Kan bisa kan. Atau dengan yang video tuh, Pak, kenapa kok beda caranya yang ini cara lain? Oke, boleh kamu cara gimana? Gitu. Kita juga bisa dengan apalagi di matematika banyak sekali cara. Kita boleh juga menghargai, cuma ini nih cara yang tentunya ini di buku kayak gini. Ini juga boleh sih, cuma ini dasarnya kurang kuat. Enggak, tapi kalau ingin sebatas hanya untuk jawaban silakan, untuk mengasih jawaban silakan. Tapi untuk jadi konsep di sekolah ya bisa lagi. Itu ya Bapak Ibu. Terus untuk penilaian mungkin juga Pak Adi punten ya, untuk mungkin juga Pak Adi juga di sini udah lama jadi udah paham, insyaallah jadi nanti bisa di-sharingkan ya. Untuk nilai kita mohon juga sama, tanya dulu cara nilai gimana gitu ya gitu. Jangan sampai kita udah punya rencana eligible ya, kita cek kelas 20 udah berapa sih? 93 berapa ya? Siapa lagi? Udah 93, mapel kita kejar cuma dalam 80 lo coba ngasih nilai. Ini langsung nggak memakai gitu ya. Coba kita lihat yang lulus di sini, senior secara usia, senior secara masa kerja di sini, maksudnya gitu ya gitu. Tanya ini atas gimana cara menilainya gitu ya gitu. Kita berkolaborasi nih, kalau kita ngajar kelas 2 berarti coba kolaborasi dengan pengajar sebelumnya ini gimana baiknya gitu. Terus gimana ya kalau anak yang harus turun ya udah apa turun, tapi kalau anak yang baku jangan sampai nggak gitu ya. Sehingga mimpi anak-anak yang awalnya udah nyaman gara-gara kita yang ngasih nilainya tidak aneh gitu ya, karena kita ngambil pola-pola yang sebelumnya, akhirnya anak kita jadi protes dan orang tua protes nanti ya. Dan nanti akan melemahkan semangat mereka. Itu barangkali ya Bapak Ibu semuanya, mohon intinya lebih adaptif, survive dengan di sini. Insyaallah guru-guru sini baik-baik, insyaallah ya sangat baik-baik di sini. Saya merasakan itu semuanya. Tinggal kita mau welcome, menerima saling merefleksi sendiri ya kita kalau ada masukan kita oke. Itu mungkin dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mengajar Pak Adi. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Nur Taufik Esos. Saya mengajar di SMA 1 Majalengka. Mapel yang saya ampu adalah sosiologi untuk kelas 10 dan kelas 11. Kemarin hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 di ruangan rapat, saya secara individu sudah menghadiri undangan dari Pak Andi Nuryadi ya, berkenaan dengan pemahaman sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Hal yang saya tangkap dari apa yang sudah Pak Andi berikan adalah mengawali bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman atau kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya peserta didik itu harus berkesesuaian dengan kebutuhan beradaptasi dengan alam, dan kodrat zaman adalah bahwa pendidikan itu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi yang terjadi hari ini. Sebenarnya ketika kita bicara tentang budaya positif di sekolah, banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana tentang kontrol guru. Saya pahami seperti itu. Kontrol guru lebih dominan itu harus memposisikan bahwa guru itu harus bertindak sebagai manajer yang mengarahkan siswa. Artinya guru harus mempunyai fleksibilitas untuk lebih berorientasi memenuhi kebutuhan siswa dalam hal proses belajar sampai kepada hasil pembelajaran itu sendiri. Itu guru sebaiknya memberikan keyakinan kelas tentang sesuatu yang harus dibangun di sekolah. Salah satunya adalah, kalau saya pahami, adalah bagaimana ketika salah satu contoh
kita menggunakan helm itu bukan karena ada aparat kepolisian, tapi berkeyakinan bahwa helm adalah bagian dari proses untuk menjaga keselamatan dari pengendara itu sendiri. Sehingga guru itu harus bisa memberikan keyakinan ke dalam peserta didik, kepada peserta didik bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang berasal dari dirinya, proses. Dan guru pun harus berpihak kepada peserta didik dalam hal proses misalkan membangun paradigma belajar, paradigma yang berorientasi kepada pemenuhan secara keseluruhan untuk peserta didik. Sehingga peserta didik bisa berkembang sesuai dengan nilai, sesuai dengan kebutuhan, motivasi, dan bakat siswa itu sendiri. Sehingga artinya siswa itu bisa menggali apa yang dia miliki. Guru tidak bisa memaksakan siswa untuk mempunyai kemampuan yang harus sesuai dengan spesifikasi dari guru yang bersangkutan. Artinya peserta didik berkembang sesuai dengan arah yang dia sesuai dengan motivasi, bakat, minat yang sehingga menghasilkan pembelajaran yang bisa saja sangat efektif di dalam kelas gitu. Kenapa? Karena manusia, artinya peserta didik juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang dasar, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Salah satunya adalah nanti akan berhubungan dengan kebutuhan mendapatkan teman gitu ya, kebutuhan mendapatkan perhatian atau afeksi, kasih sayang yang harus diberikan. Jangan sampai guru bertindak ketika seorang siswa itu mempunyai masalah di rumah, terus kita tambah lagi masalah di kelas. Itu kan sangat luar biasa ya. Sehingga harus ada yang namanya ketika seorang siswa misalkan melanggar sebuah pelanggaran, makanya nanti harus dibangun misalkan pertanyaan pemantik lah kepada siswa, atau kalau bahasa Pak Andi yang saya tangkap adalah harus mendiagnosa dulu apa yang menjadi faktor sebab, tidak langsung menjustifikasi bahwa anak itu misalkan kesiangan. Kenapa kamu kesiangan gitu kan? Minimal bertanya, hari ini kenapa kamu kesiangan? Apakah ada alasan yang sangat mendasar? Sehingga kalau nanti jawabannya misalkan Pak, saya misalkan ibu saya membantu ibu saya karena ibu saya misalkan habis jatuh. Nah itu kan menjadi sebuah alasan yang nanti kedepannya tidak dijustifikasi, karena nanti yang harus dikembangkan adalah bukan hukuman ya, tetapi lebih kepada tanggung jawab di dalam proses kalau bahasa Pak itu kemarin itu restitusi itu lebih baik daripada hukuman, karena efek yang akan muncul nanti adalah berkesadaran, motivasi diri di dalam diri yang akan muncul, sehingga siswa akan tidak mengulang kembali dan ini akan berhubungan dengan keyakinan di dalam diri individu siswa tersebut, sehingga menghasilkan nanti perilaku atau budaya positif di dalam kelas, di dalam menunjang pembelajaran. Ya, kenapa harus ada motivasi? Karena motivasi itu adalah dorongan yang dibentuk di dalam ini. Faktornya adalah harus berbicara tentang faktor intrinsik kemarin itu ya. Faktor intrinsik itu ya, faktor yang berasal dari dalam diri ini harus dibangun. Jangan sampai faktor ini mengabaikan atau menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Makanya tadi saya pahami harus dibentuk keyakinan kelas, keyakinan dalam diri untuk membiasakan perilaku budaya positif, sehingga filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini akan selaras dengan tujuan kurikulum merdeka dalam rangka profil pelajar Pancasila ya. Jadi P5-nya nanti akan masuk ya dengan bergotong royong, kebinekaan lokal gitu, dan kebinekaan global, dan juga bernalar kritis, sehingga akan sangat klop sekali dengan apa yang harus dilakukan di kurikulum merdeka ini. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi setelah memberikan pencerahan kepada saya kemarin itu, dan luar biasa, sehingga saya pun bisa menambah aplikasi hal yang baru yang saya sebelumnya tidak mengetahui. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi yang terakhir, good luck. Terima kasih Pak Andi telah memberikan pencerahan kepada saya, sehingga saya akan lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah menyusun keyakinan kelas. Guru memfasilitasi murid untuk menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas hasil kesepakatan diketahui dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas, kemudian ditempel di dinding kelas. Dengan penyusunan keyakinan kelas ini diharapkan murid dapat mematuhi dan menjalankan nilai-nilai budaya positif dan keyakinan kelas yang telah disusun. Penerapan penanaman budaya positif selanjutnya adalah praktik segitiga restitusi. Naira menonton film Korea saat murid lain sedang melaksanakan presentasi. Setelah pembelajaran selesai, Naira dipanggil oleh Pak Andi. Selamat siang Naira, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Waktu di kelas tadi saya melihat kamu sedang asik menonton film di HP saat teman-teman kamu sedang melakukan presentasi. Ya, Pak. Maaf ya, saya salah. Baik, saya tidak mencari siapa yang salah. Berbuat salah itu wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Saya juga suka menonton film, tetapi saya menontonnya pada waktu luang di rumah. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah menonton film saat teman sedang melaksanakan presentasi itu baik untuk dilakukan? Tidak, Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan mana yang belum Naira terapkan? Ingat, Pak. Saya harus menghargai teman ketika sedang belajar. Nah, selain itu, Saya juga harus berkonsentrasi penuh ketika sedang belajar. ya benar. Menurut kamu menghargai teman dan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu penting atau tidak? Penting, Pak. Nah, mengapa hal tersebut penting untuk kamu? Kalau saya ingin dihargai orang lain, saya harus menghargai orang lain. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menghargai teman dan konsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini ke depannya? Saya bersedia, Pak. Baik, tetap semangat ya Naira, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Aulia Sagita dari kelas 10 Inti 6. Hari ini saya berdiskusi dengan Bapak Andi tentang keyakinan kelas. Sebagai murid, saya harus lebih menghargai orang lain jika saya ingin dihargai oleh orang lain. Saya juga harus lebih fokus ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.